Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita merenung dan membaca firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah, saat pagi yang dipenuhi dengan syukur ini, kami kembali memuji Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu besar, sungguh-sungguh terbukti. Dan dapat kami rasa akan kebaikan dan karya-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami kembali diizinkan oleh anugerah-Mu Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau dalam sepanjang hidup kami, dengan selalu merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir mengurapi kami dan memberkati kami. Bahkan kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti akan bagian dari isi firman-Mu. Urapilah kami sekalian ya Tuhan yang akan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-18 dengan judul perikop Tetaplah kerjakan keselamatanmu, demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi perenungan bagi kita dalam firman Tuhan ini merupakan tulisan Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Ini merupakan jemaat yang diinjili Paulus membicarakan tentang Kristus sebagai teladan tertinggi. Dan dalam penginjilannya Paulus terus memberikan nasihat-nasihat bagi jemaat Filipi, sehingga dari penginjilan tersebut ada banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan diri kepada Yesus. Sehingga setiap hari semakin bertambah dan bertambah lagi jemaat yang percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu, mereka yang takut akan Tuhan, maka hidup mereka menjadi teladan bagi semua orang percaya. Keteladanan jemaat di Filipi bukan hanya oleh karena bergeloranya semangat mereka dalam Yesus, tapi juga terlihat dari kesaksian iman mereka. Dan inilah yang membuat Paulus sangat salut kepada mereka dan selalu memberikan nasihat tentang ketaatan mereka kepada Allah. Karena dalam ayat yang ke-12, jemaat Filipi harus belajar untuk mentaati Tuhan ketika Paulus hadir maupun tidak hadir. Dan hal inilah yang perlu dicontohi oleh orang-orang percaya pada zaman itu dan juga kepada kita saat ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus menuai banyak sekali tantangan. Mulai dari ketidaksukaan, mengalami penganiayaan dari orang lain terhadap dirinya yang seringkali mengancam nyawanya. Namun Rasul Paulus tidak pernah takut. Rasul Paulus tidak pernah patah semangat di dalam memberitakan Injil. Ia tetap mengerjakan keselamatan
yang telah dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya dengan takut dan gentar. Hal ini terjadi karena Rasul Paulus merasa bahwa Allah akan selalu dan senantiasa menyertai setiap pelayanannya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ada berbagai macam tantangan yang dihadapi Paulus di dalam memberitakan Injil. Jika kita melihat dari ancaman, jika kita melihat dari penganiayaan, penghinaan, dan lain sebagainya, tentu sebagai manusia biasa, Rasul Paulus pasti memiliki rasa takut. Namun Rasul Paulus bukan manusia biasa yang seperti manusia pada umumnya. Ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang pernah dialaminya bersama dengan Allah, yang telah memupuk rasa percaya dan imannya kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Dan hal inilah satu-satunya alasan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dan membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan terus bertahan di dalam memberitakan Injil. Meskipun tantangan yang ia hadapi betul-betul berat, betul-betul menakutkan, tetapi ia tetap semangat dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penolong dalam kehidupannya. Dengan salah satu kunci, tetap mengerjakan keselamatan hanya kepada Allah. Hal ini sangat serupa sekali dengan kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami hal yang sangat menyakitkan dalam menyampaikan kebenaran. Ketika kita mencoba untuk menyampaikan kebenaran, seringkali kita dianggap sebagai manusia yang sok suci, sebagai manusia yang mencari muka dan lain-lain. Dan kadangkala dengan anggapan-anggapan dari orang lain tersebut, kadangkala tanpa terasa hal tersebut telah membuat nyali kita yang semulanya besar untuk menyampaikan kebenaran menjadi ciut. Dan apa yang terjadi setelah nyali kita ciut? Kita akan menjadi orang yang akan menutup mata di dalam setiap tindakan kita. Kita akan menjadi orang yang menutup mata di setiap tindakan-tindakan yang kita anggap tidak baik dan menyimpang tersebut. Sehingga keyakinan akan pertolongan Tuhan harus tetap ada pada diri kita. Di dalam situasi dan sesulit apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga persoalan yang sedang kita hadapi akan mendapatkan jalan keluar. Memang benar, salah satu sikap yang sering ada di dalam diri manusia ketika ia menghadapi persoalan yang berat adalah lemah, panik, patah semangat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini sangatlah manusiawi. Namun kita perlu menyadari bahwa sikap ini bukannya menolong kita untuk keluar dari persoalan, malah memperumit persoalan. Selain itu, hal yang berbahaya adalah kita menjadi lupa memohon pertolongan kepada Tuhan. Sehingga melalui nas ini yang dapat kita pelajari, melalui firman Tuhan ini ialah iman Paulus telah menjadi teladan bagi kehidupan kita. Iman Paulus telah menjadi teladan dan ketaatan bagi kehidupan jemaat Filipi. Sehingga jemaat Filipi dipanggil dengan sukacita mengerjakan keselamatan mereka. Dan hasilnya adalah dalam ayat yang ke-15 dapat kita lihat. Kehidupan yang tidak beraib dan bernoda, bahkan menjadi kesaksian bagaikan bintang yang bersinar, menerangi dunia yang berdosa. Pemberitaan akan kebenaran firman Allah dan kabar baik diwujudkan di dalam memberikan nasihat kepada sesama dengan kasih dan ketaatan yang tetap melaksanakan, mengerjakan keselamatan hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia
Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segenap rasa terima kasih dan syukur atas setiap keindahan karya-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami, yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu, yang telah bersama kami renungkan. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami tetap mengerjakan bagian yang harus kami kerjakan, yaitu janji keselamatan yang Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk bagian kebenaran firman-Mu, yang kiranya akan selalu menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersama menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Berkati kami dalam setiap kerja dan karya kami, keluarga kami semua, sehingga kami tetap sehat dan memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Dalam syafaat ini, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, di mana saja berada, sekawasan resort Puruk Jahu. Secara khusus, kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di Dirung Pundu. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di sana selalu diberkati oleh Tuhan dan memiliki kehidupan yang selalu dibangun di atas pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kasih-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga dengan kasih-Mu mereka dapat membangun kebersamaan di dalam jemaat bersama dengan Tuhan dalam menghadapi setiap perkara kehidupan. Bahkan kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menopang setiap keperluan, kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dalam setiap kerja karya mereka, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Penata layanan yang ada di Dirung Pundu kiranya selalu ditompang oleh Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang selalu menabur benih-benih kebenaran firman Tuhan, dan benih-benih kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bahkan pekerjaan kami Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, sehingga kami tetap dalam lindungan kasih Tuhan, dengan tetap memiliki kesehatan dan kekuatan di dalam perlindungan Tuhan saja. Lindungi kami ya Tuhan, dan urapi kami dengan karya-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.